setelah Squid Game katanya series ini nih yang jadi nomor 1 lagi di Netflix. Yes. Gokil sekali ya. Judulnya adalah Hellbound. ini sutradaranya yang bikin Train to Busan ya sama Dan Peninsula. Pantesan ada yang anak Aktor. cewek gitu ya, Iya, anaknya iya, polisi itu. Benar-benar. Jadi ada beberapa aktor dari film dia yang dulu ada di sini juga ya. Dan katanya ini adaptasi dari webtoon juga. Ketika ada roh dari dunia mana gitu ya, nggak jelas, tiba-tiba nongol ngomong kamu akan masuk ke neraka dalam bla 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 hari, dalam sekian hari dikejar dah sama 3 makhluk dari entah dari mana juga gitu, dan akhirnya dipukulin terus diambil jiwanya dan katanya masuk neraka gitu ya. Memancing rasa penasaran orang yang pengen nonton ya, pengen tahu yang nongol mukanya itu tuh siapa gitu ya, yang kayak Zordon lah kalau di Power Ranger ya. Iya, Iya Tita kan, ya. yang ngasih ramalan itu ya, kamu akan mati dalam 3 hari lagi dan masuk neraka gitu ya. Jadi kesannya kayak buset ini malaikat atau apa gitu ya, kita kan nggak tahu juga gitu ya. Ternyata series ini menariknya adalah justru dia tidak mengulik kenapa ada fenomena supernatural itu gitu ya. Ya sah-sah aja sih ya, dia ngambil angle ini gitu ya, jadi ngeliatin sudut pandang manusianya gitu, menganggap fenomena itu tuh seperti apa gitu. Dan aku lumayan suka sih sama drama manusianya justru di sini ya. Entah kenapa per episode itu kayak menarik gitu loh. Iya sih. Cliffhanger-nya Iya, juga bener-bener. apalagi lah itulah. Di akhir setiap episode tuh kayak bikin, Iya. lah Benar-benar. Walaupun pace-nya lambat ya, Iya maksudnya sih, kayak agak-agak. di episode pertama, episode kedua kan kayak lambat, tapi menuju akhir tuh kayak, apaan tuh? Gitu ya, jadi kayak, apaan nih? Gitu, jadi penasaran. Lanjutnya nih. Tahan dulu lah. Alhamdulillah, benar-benar. Aku juga suka sih adegan-adegan mengerikan yang ada di sini gitu. Terutama waktu si 3 monster itu, 3 monster lah ya, apa sih itu? Gak tahu makanya, 3 iblis. Ya itu datang dan mengikat orang-orang, dibanting lah, diseret-seret lah, diikat lah, pokoknya kayak gitu lah. Nah itu tuh mengerikan sih sebenarnya, cuman beda-beda ya. Kan katanya demonstrasi siksaan neraka. Oke, sesuai Mungkin sama seperti- dosanya katanya. Iya, katanya sesuai sama dosanya, maybe ya. Kita nggak tahu juga kayak gimana. Terus selain kengerian yang ditimbulkan sama si monster, juga kengerian yang ditimbulkan sama manusia. Itu juga Jelas. ngeri sih. Di sini tuh kayak benar-benar mencerminkan gitu ya. Kejadian-kejadian mungkin terjadi sih di dunia nyata ya. Iya sih. Maksudnya ketika kamu mengagumi satu orang gitu ya, terus berubah jadi fanatik, terus lama-lama berubah jadi radikal. Wah, Ormas itu. ya? Jadi ormas lama-lama. Maksudnya dari situ tuh kayak wow, kayak mirip di mana gitu ya. Iya sih. Beberapa efeknya juga bagus sih. Kayak misalnya kayak kamu bilang itu gedungnya mungkin Iya, itu iya. bukan gedung beneran kayak gitu. Terus yang bayi gemes itu, Iya gitu. sih. Walaupun aku nggak suka sih monsternya. Kenapa Gitu sih? ya. Iya. Desainnya. Iya. Nggak tahu, mungkin emang pengen gitu kali. Enggak, katanya di webtoon justru lebih ngeri. Oh gitu. Iya. Iya, Cuman ya iya, nggak iya. tahu sih. Cuman pertama kali dia muncul tuh si monster itu kayak apaan sih? Tapi karena sering keluar dia kayak udah biasa lama-lama gitu. Cuman pas awal-awal kayak apa sih akar pohon? Pertimbangan CGI kali. Mungkin yang ini yang paling bisa diakomodir Iya. sama CGI artisnya gitu ya Iya bikinnya. kali ya, Kalau yang lain mungkin desainnya kayak agak susah kali. Ada karakter polisi kan di sini, si detektif Jin itu kan. Terus ada si ketua sekte kebenaran baru ya, si Jung Jinsu. Jung Jinsu ya, ketua Jung. Ketua Jung ya. Ya, Jin dan Jung jadinya ya ini sebenarnya. Apaan sih aku nggak tahu deh. Yalah, diam kau. Perseteruan si Jin dan Jung ini tuh menarik sih di awal gitu ya. Dan karakter si pengacara itu juga oke juga sih. Di setengah season terakhir dia berubah gitu kan karakternya. Jadi menarik aja. Bener-bener perkembangan yang kayak di film My Name. Iya. Rambut Walaupun nggak pendek, jago gitu ya. badass itu sih. Iya. Tapi maksudnya ada perkembangan karakter lah gitu. Tapi sayang aja nggak semuanya gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin pertanyaan dan jawaban di sini tuh lebih banyak pertanyaan sih Iya sih, benar. daripada jawaban, bener nggak sih? Benar. Jadi kita kayak lebih bertanya-tanya lagi gitu. Ini tuh gimana jadinya ya? Si orang-orang ini kemana gitu? Apalagi di tengah-tengah nanti tiba-tiba ada span waktu gitu kan, kayak jebret 4 tahun 4 kemudian tahun, gitu ya. kan. Terus kita kayak nggak tahu nih apa yang terjadi gitu ya. Sebuah distopia yang mengerikan aja gitu. Penggambarannya bagus sih kalau kata aku gitu. Gimana ketika satu sekte yang
dulunya segitu doang sekarang jadi menguasai gitu ya, itu tuh ngeri gila sih bener. Itu bisa banget terjadi asli, parah anjir, itu bisa banget terjadi ya di luar apa yang dia percayai ya. Kalau di sini kan dia kayak memanfaatkan fenomena ini untuk memperkuat sektenya gitu. Di cerita ini itu kayak lu berdosa, terus lo patut mati dalam berapa lama gitu kan, berapa hari, berapa jam gitu. Tadi kita mikir dosa seperti apa? Dosa kan banyak ya, kayak dosa nggak punya agama misalnya di sini kan, atau dosa jangan-jangan cuma bohong doang, atau mencuri atau membunuh gitu kan dosa, semua dosa. Jadi kita pertamanya mikir dosa yang kayak gimana nih, kok gitu gitu kan. Ternyata semakin berapa episode ternyata bukan yang berdosa ternyata. Iya, ternyata random gitu kan. Terus jadi pertanyaan lagi kan? Ya, jadi setelah itu terjawab muncul pertanyaan lagi. Jadi kenapa? Siapa? Nah itu dia. Gimana? Kayak gitu loh. Emang disimpan kali ya, beneran disimpan buat season 2. Di season 1 tuh jadi kayak mungkin lebih meng-highlight ya itu dia efeknya ke manusia gitu sih. Sekte kebenaran baru lah yang apa namanya bikin fenomena ini jadi sebuah tindakan politik dia gitu ya. Mereka jadi angkuh, songong, padahal itu juga dosa kan. Iya, padahal dosa. Kenapa mereka digebugin sama malaikat maut ya itu gitu kan. ya. Ternyata bukan gara-gara itu. Iya, menarik aja ngelihat karakter manusia dikasih kekuatan yang besar gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu ya. Itu sih yang aku suka gitu ya. Ada orang sebangsat ini gitu ya, ketika dia merasa jadi kayak nabi kan intinya, jadi kayak merasa kayak dapat Tuhan, wahyu, ya kan. Ini tuh terlalu banyak, aku tuh ngeliatnya gini loh, segitu banyaknya orang, terus dengan hal-hal yang dilakukan gitu kan, kelihatan banget dia jahat sebenarnya kan, ke orang-orang gitu, itu kayak mass stupidity dan irasional gitu loh, kayak nggak mungkin ya sih. Menyindir juga kali ya, orang-orang mungkin gampang terkecoh sama hal kayak gitu. Mereka lihat luarnya doang kan, maksudnya jadi kayak gampang terbawa gitu. Dan si yang jadi ketua sekte kebenaran baru yang baru ini, si pendeta. Ya si pendeta itu lebih gendeng gitu ya. Udah lu cari dia, manfaatkan Arrowhead gitu ya. Jadi kayak jadi janjian yang kita lihat di berita-berita ya, wah ini ribut-ribut, siapa tahu itu disuruh sama yang lebih berkuasa lagi ya kan. Itu sih bener-bener realita banget tau, bisa jadi ya. Yang ini disuruh ngacauin gitu ya, ya emang karena disuruh sama yang atasnya lagi yang kelihatannya baik gitu di depan kamera dan lain-lain gitu. Jadi kayak bener-bener ya banyak interpretasi lah nonton ini, gila. Abis orang disikat sama 3 monster itu terus kan dibakar. Pasti kan apinya api yang bukan api biasa kan. Cuman entah kenapa rambutnya kayak masih pada ada gitu loh. Padahal tulangnya hancur. Di terakhir juga kan yang adegan dibakar 2 orang tua bayinya tetap ada. Jadi kayak itu juga aneh. Pertanyaan lagi. Kok bisa? Kenapa bisa gitu ya? Apakah bayi itu adalah yang dikirim Tuhan aja? Penyelamat, juru selamat. Ya itu kita jadi kebanyakan berspekulasi ya emang karena banyak pertanyaan. Bener-bener nggak ada clue. Ya nggak apa-apalah, untungnya terimbangi sih kalau kata aku. Pertanyaan-pertanyaan itu lumayan lah agak ketutup sama drama si manusianya ini sih kalau kata aku. Kita jadi seru aja gitu ngelihat dan kesal juga sama karakter-karakter di sini gitu yang seenak jidatnya gitu. Dan jangan lupa yang paling aku sebel. Siapa tuh? YouTuber. Itu TikToker itu. TikTok. Iya TikTok. Iya ya. Itu ya Allah sumpah super annoying itu. Tapi setidaknya pay off lah. Dia akhirnya dicabut juga nyawanya. Iya sih, nyebelin. Di akhir juga nyebelin ternyata. Iya, maksudnya dia nyebelin sampai akhir gitu ya. Tapi orang kayak gitu emang bisa ada sih, provokator banget itu. Parah di balik layar doang gitu, cuman manas-manasin. Ya zaman sekarang mungkin provokatornya kayak gitu ya. Maksudnya zaman modern gitu lewat platform media sosial dan lain-lain gitu, manas-manasin orang, dianya mah apa gitu ya. Asli. Pas ibunya si pengacara itu itu sebenarnya aku ngeliat orang dipukulin kayak gitu tuh udah ngenes banget, dan ini ngelihat ibu-ibu tua yang udah sakit gitu itu nggak nyaman aja ngeliatnya. Lumayan disturbing aja sih buat aku kayak gini gitu. Justru terus kayak sedih gitu loh. Bayi si produser itu dikasih titah. Itu ngagetin sih. Pertanyaan yang tidak terjawab lagi guys. Terus yang nyebelin adalah dia ngomong gini lagi, bukan cuman akan diambil tapi akan masuk neraka. Iya, gila. Benar-benar tidak bisa dijelaskan itu ya. Ini pokoknya kalau payoff-nya tidak memuaskan, awas aja. Awas aja. Awas aja kalau season 2 nggak ada jawaban gitu ya. Atau setidaknya
menjelaskan satu misteri aja dulu lah, nggak usah sepenuhnya gitu ya. Kesel gue soalnya. Iya sih. Terakhir itu yang si tangan kanannya si pendeta yang udah emosi terus mukulin kakek-kakek di apartemen sambil diliatin orang-orangnya. Gila itu juga Bangke emang ya. parah. Di sini banyak orang tua disakiti gitu ya. Iya, kenapa sih? Gila kacau. Efeknya lumayan lah gitu Iya. pas nonton tuh, anjir. Aku. Bikin kita makin sebel sama Iya. orang-orang ini. Iya, jadi kayak wah kelihatan aslinya kan gitu. Jadi kayak sebenarnya di situ aku puas sih ya akhirnya. Ke gap juga loh. Yang aku sebelnya itu ya tindak tanduk pemerintahan dan pihak berwenang itu nggak begitu diliatin gitu. Aku tuh justru pengen ngeliat apa sih gitu langkah yang mereka ambil gitu ya. Nah itu makanya aku Nah, bilang itu ini tuh. terlalu mess. Iya, bener. Nggak ada sedikit pun diliatin gitu ya. Polisi yang baik, oke, si Jin itu udah aja hilang gitu ya. Jadi kayak Iya. kita nggak tahu lagi nih apa yang terjadi dengan kepolisian terutama gitu Iya. ya. Walaupun udah tahu kan yang di awal temennya si Jin juga ternyata pengikutnya Iya. Arrowhead gitu ya. Jadi udah kayak masuk lah ke kepolisian gitu ya. Kita nggak bisa rely ke si pengacara ini juga sih, si yang si ibu Jin ini gitu ya. Yang jagoan ini dia mah tuh sebatas apa anjir, sejago-jagonya dia Iya. gitu ya. Tapi bagus tuh. Memorable aku yang pas dia lari dari serangan ini, one take ya semua. Oh iya, Anjay. benar pas kamera loncat Iya, ya. iya. Ala-ala extraction ya. Extraction ya. Bagus lah. Maksudnya di sini secara teknis itu aku suka sih. Maksudnya ini series yang emang kayak budgetnya tuh kelihatan Iya, gitu. iya. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Hellbound? Aku sih suka, seru, terus masih bikin penasaran, walaupun belum terjawab. Iya, iya, iya. Aku kasih 8 USD per 10. Sama aku juga 8. Di luar pertanyaan-pertanyaan yang bikin gatel gitu ya. Bikin pengen garuk-garuk kepala terus. Tapi drama manusianya membayar semua itu sih. Iya. Maksud aku, apa yang terjadi gitu ya. Hubungan, interaksi tiap karakter manusianya itu bener-bener bisa bikin lupa lah. Kalau ini tuh series tentang supernatural gitu. Ujung-ujungnya yang paling jahat manusia ya. Iya, betul. Itu mah dari dulu udah gitu kuncinya Selalu, ya. iya. Mau ada setan, mau ada Ada Lucifer, zombie, ada mau zombie. ada apa. Ya, manusia mah yang paling gendeng. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Cinecrip. Terus Yes. ada kaos Annabelle juga. Iya. Silakan beli ya. Linknya ada di deskripsi. Terus ya udah nonton konten original Cinecrip. Yes, Dukung Raw Pitching. juga di Saweria. Yes. Dan ya udah kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.